Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat Alma dimanapun kalian berada. Saya, Uti Alianur Aisyah, akan menemani sore hari Anda pada hari ini, tepatnya hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, pada kajian bahasa dengan Ustadz Arif Adi, dengan judul Pengaruh Summa dalam Pemahaman Teks. Nah, gimana sih yang dimaksud summa dalam pemahaman teks ini? Langsung aja ya kita tanya kepada narasumber kita pada sore hari ini. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz kabarnya? Alhamdulillah itu bi khairin wa afiyyah. Alhamdulillah. Oke guys, sekarang kita mulai saja ya kajian pada sore hari ini. Oke Ustaz, bisa dimulai kajian. Tayyib, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Syukran ala hadhil fursah ukhtuna wa ustadah Alia yang telah kemarin istilahnya itu menunjuk dan menodong saya untuk kembali ke studio Alma FM. Ini yang kedua kali, dan tema kita masih tetap tentang kajian bahasa, yang lebih tepatnya adalah kajian linguistik Arab atau kajian bahasa Arab. Judul yang kita sepakati pada sore hari ini adalah tentang pengaruh summa dalam pemahaman teks. Baik, kita mulai sahabat Alma FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sore hari ini. Jadi dalam judul ini ada dua hal yang menjadi variabel penting. Kalau dalam kajian skripsi itu ada variabel primer dan variabel sekunder. Jadi variabel yang paling utama adalah summa, yang kemudian yang kedua adalah teks. Summa itu dalam kajian nahwu adalah bagian kecil dari judul yang lebih besar, yaitu al-atfu atau ataf, atau disebut dengan ahruful ataf. Kemudian ataf, al-atfu, atfun itu adalah subjudul atau bagian dari judul kajian nahwu yang lebih besar lagi, yang disebut dengan at-tawabi. At-tawabi, tawabi itu adalah jamak dari tabi, tabiun, tabiani, tawabi. Tawabi itu berarti ya kalau bahasa mudahnya adalah yang mengikuti. Berarti kalau at-tawabi itu bahasanya adalah hal-hal berkaitan dengan ikut mengikuti, itu bahasa gampangnya. Di dalam kajian nahwu at-tawabi itu disebutkan di sana ada 4 macam. Satu diantaranya adalah atfun, yang kedua adalah naktun, yang ketiga adalah taukidun, yang keempat adalah badalun. Jadi atfun, al-ataf itu adalah bagian kecil dari kajian yang lebih besar, yaitu at-tawabi. Fokus kita pada sore hari ini adalah al-ataf. Kemudian lebih kecil lagi, fokus lagi adalah ke ahruful ataf, terutama di ataf summa dan pengaruhnya.
Untuk memahami summa memang nanti mau tidak mau harus kita bandingkan atau sandingkan dengan huruf ataf yang lain, terutama adalah fa dan wa saja, tidak secara keseluruhan. Kita mulai dari ataf dulu. Apa itu ataf? Atfun itu kalau di kamus Munawir berasal dari fi'il atofa ya'tifu atfan wa utufan, itu kalau nggak salah di kamus Munawir, yang kemudian artinya lebih kepada mala yamilu, condong, jadi condong atau berbelok, itu seperti itu. Tapi dalam pengertian ilmu nahwi, ataf itu sering didefinisikan dengan rabtul lafdin bilafdin akhar atau rabtul lafdin bilafdin kana isman au fi'lan au jumlatan. Rabtun itu artinya ya apa? Mengikat, menyambung lafaz dengan lafaz yang lain, baik lafadznya itu berupa isim, kata benda, atau fi'lun, kata kerja, atau dalam bentuk jumlah, baik itu jumlah fi'liyah maupun jumlah ismiyah. Di dalam nahwu ataf itu sering dibedakan menjadi dua macam. Ada disebut dengan atful bayan, yang kedua adalah atfun nasak. Jadi atful bayan itu nanti kadang kita agak sulit membedakan dengan badal. Jadi kalau atful bayan karena namanya adalah bayan, berarti adalah menyambung, itu adalah dalam rangka untuk bayan, menjelaskan. Apa contohnya? Misalnya zahabat Fatimatu tolibatu ma'hadi al-mawaddah al-islami ilal madrasati. Itu mana maktufnya. Jadi ada maktuf, ada maktuf alaih. Maktuf itu yang mengikuti, maktuf alaih itu yang diikuti. Jadi atafnya itu mana? Dalam zahabat Fatimatu tolibatu ma'hadil mawaddah al-islami lil banat ilal madrasati, orang sering menyebutnya adalah yang tolibatu ma'hadil mawaddah al-islami lil banat, itu adalah maktufnya atau atafnya, karena itu menjelaskan tentang Fatimah. Kalau dibalik, zahabat tolibatu ma'hadil mawaddah al-islami lil banat Fatimatu ilal madrasati, Fatimah itu sering disebut dengan badal. Karena syarat, diantara syarat menjadi atful bayan itu, syaratnya adalah harus lebih jelas, ayakuna asyadda wuduhan minal maktuf alaihnya. Itu contoh dari atful bayan. Jenis yang kedua, macam yang kedua dari ataf adalah atfun nasak. Nasak itu sering diartikan dengan menyusun, kadang diartikan dengan metode atau cara. Jadi apa itu atfun nasak? Itu ya tadi rabtu lafdin bilafdin akhar munakah ditambah dengan bi ahadi ahrufi al-ataf. Jadi kalau yang tadi atful bayan di situ tidak ada hurufnya, tidak ada harfun min ahrufil ataf,
Tapi kalau di atfun nasab itu antara dua isim atau antara dua fiil atau antara dua jumlah itu dipisah atau disambung dengan ahruf, dengan huruf. Ada berapa macam huruful atf itu? Ada yang berpendapat ada 9 macam, tapi ada yang berpendapat 10 macam. Terserah mau ikut yang mana. Apa aja kalau 9 itu? Di situ disebutkan yang paling pertama biasanya adalah al-wawu. Wawu. Yang kedua adalah alfa. Yang ketiga adalah tumma. Yang keempat adalah hatta. Yang kelima adalah au. Yang keenam adalah am. Yang ketujuh adalah bal. Yang kedelapan adalah la. Yang kesembilan adalah lakin. Lakin ya, bukan lakin tapi lakin. Sukun bukan sidah. Itu kalau yang berpendapat 9. Kalau yang berpendapat 10 biasanya ditambah dengan imma. Tapi menurut Imam Ibnu Malik, imma itu tidak termasuk dalam huruf ataf. Itu sebagai muqaddimahnya. Sekarang kita mulai ke membahas huruf ataf itu, terutama 3 huruf yang pertama saja, karena itu sekedar untuk membandingkan dengan tsumma biar lebih jelas perbedaan fungsinya, yang nanti fungsi itu akan mempengaruhi dalam memahami teks. Teks di sini tentunya adalah teks yang berbahasa Arab. Karena cuma adalah bahasa Arab. Teks di situ nanti ya bisa teks berupa maqalah, atau nanti bisa berupa yang di mutola'ah itu, qiraah itu, ataupun teks dalam bentuk hadis maupun teks dalam bentuk ayat Al-Quran. Itu bagi nanti akan ada pengaruhnya dalam memahaminya. Sekarang kita mulai dari wawu aja, al-wawu. Wawu itu sering kita dengarkan dan banyak sekali kita dapatkan di berbagai bacaan. Wawu itu dalam kaitannya dengan huruful ataf, huruf ataf di situ adalah fungsinya itu sering disebut dengan yufidu mutlaqal jam'i wal musyarakah baina syai'aini. Jadi wawu itu fungsi utamanya adalah mutlaqul jam'i, menggabungkan antara dua hal tadi itu, dan musyarakah. Musyarakah itu ya apa bahasa gampangnya itu, keikut sertaan baik di dalam fil hukmi maupun i'rabnya. Makanya nanti antara ma'tuf dengan ma'tuf alaih, antara tabi dengan matbu itu akan bersekutu di dalam hukum maupun i'rabnya. Misalnya di sana ada dhahaba Muhammadun wa aliyun, qara'tu kitaban wa majallatan. Itu berarti yang perlu dipahami di dalam wawu, huruf wawu itu, di dalam kalau wawu itu digunakan maka di situ wawunya tidak menunjukkan, tidak berfungsi atau menunjukkan tartib maupun tartibuz zaman. Jadi ya bisa saja dibalik.
Istilahnya dhahaba Muhammadun wa Aliyun, boleh aja dibalik dhahaba Aliyun wa Muhammadun ilal masjid, boleh, tidak ada masalah karena memang waw tidak menunjukkan urutan waktu maupun urutan terjadinya, jadi boleh dibulak balik, boleh. Qara'tu kitaban wa majallatan atau qara'tu majallatan wa kitaban, itu wow. Yang kedua adalah fa. Fa ini memang ada fa yang menjadi huruf ataf, ada fa yang kadang menjadi fa'us sababiyah. Di sini kita fokus saja pada fa yang berfungsi sebagai huruf ataf, yang tadi adalah sebagai untuk menyambung atau sebagai kata sambung kalau dalam bahasa Indonesia, meskipun nanti ada beberapa perbedaan kata sambung dalam bahasa Indonesia dengan kata sambung dalam bahasa Arab. Fa itu apa fungsinya? Fa itu fungsinya ada, maka yufidu at-tartib wa ta'qib. Yufidu at-tartib wa ta'qib. Ada yang menyebut dengan istilah lain yufidu at-tartib al-ittisoli. Jadi tartib al-ittisoli ada yang ditambah dengan az-zamani. Jadi fa itu, fa sebagai yang berfungsi sebagai huruf ataf, itu fungsinya adalah tartib. Tartib zamani atau takibi, atau kadang orang menyebut dengan tartib al-ittisoli. Jadi kalau kita menggunakan fa, maka waktu dan kejadiannya itu harus tartib, harus urut, waktunya harus urut. Kalau yang datang dulu itu adalah Muhammad, maka Muhammad harus disebutkan dulu. Misalnya dakhala Muhammadun fa'aliyun al-fasla. Itu karena memang yang datang dulu itu adalah Muhammad. Tidak bisa dibalik, menjadi dakhala aliyun fa Muhammad al-fasla kalau memang yang lebih dulu masuk kelas adalah Muhammadnya. Kemudian yang lebih penting lagi di dalam fa itu waktunya, zamannya itu adalah ittisoli. Apa itu ittisoli? Itu ya bersambung. Jadi langsung. Jadi antara masuknya Muhammad dengan Ali itu langsung berurutan ini. Jadi seperti tobur santriwati makan di dapur itu mengambil nasi itu antrinya itu disebut dengan at-tartib al-ittisoli karena waktunya sudah mepet semuanya. Itu fa. Makanya kalau zahaba Muhammadun fa'aliyun ilal madrasati, itu berarti memang Muhammadnya itu memang perginya lebih dulu dibanding dengan Ali, dan waktunya berurutan al-ittisoli, bersambung, tidak terpisah oleh waktu yang lama. Itu fa. Jadi nanti dibedakan penggunaan waw dengan fa. Kemudian topik utama kita adalah summa. Ini yang menjadi bahasan utama kita adalah summa. Summa itu di dalam kajian nahwu sering berfungsi sebagai at-tartib al-infisoli, atau kadang orang menyebutnya dengan yufidu at-tartib wa tarohi. Itu summa. Jadi
Jadi ada yang menyebut sebagai at-tartib yufidu at-tartib al-infisoli. Tadi kalau fa adalah at-tartib al-ittisoli, tapi kalau thumma itu fungsinya adalah at-tartib al-infisoli, atau ada yang menyebutnya dengan at-tarokhi. Apa bedanya dengan fa? Ini yang harus dipahami, yang nanti sangat berpengaruh di dalam memahami teks. Saya nanti Ustazah Alia mengajarkan mutola'ah, di situ ada kata thumma, maka harus dipahami fungsinya thumma. Meskipun memang ada thumma yang tidak menjadi ataf, tapi katanya jarang sekali. Ada yang thumma sebagai taukidiyah, tapi jarang sekali. Lebih banyak thumma sebagai huruf ataf. Apa itu tarokhi? Tartib sudah sama dengan fa tadi. Jadi waktunya harus tartib. Kalau misalnya Dhahaba Muhammadun thumma Aliyun ilal madrasati, itu memang waktunya terjadinya yang lebih dulu pergi adalah Muhammad, kemudian diikuti oleh Ali. Sama dengan fa, hanya kemudian bedanya adalah al-infisol. Jadi dijeda, waktunya itu jedanya lama. Jadi ada waktu jeda zaman. Problemnya adalah memang kita agak susah untuk menentukan disebut lama itu berapa menit, berapa jam, berapa hari, hanya untuk memudahkannya kalau ittisoli tadi adalah berbarengan tapi berurutan gitu langsung. Tapi kalau at-tarokhi itu berjeda, bisa jadi 1 jam yang akan datang baru datang, atau mungkin hanya 5 menit bisa dikatakan dengan at-tarokhi. Kalau ittisoli tadi sudah ya, jadi hampir berbarengan, seperti toburnya santriwati makan atau masuk pas itu kan A, B, C, D langsung berurutan, tapi tidak sama-sama, tapi berurutan, namanya al-ittisal. Tapi kalau at-tarokhi itu berarti dijeda, waktunya dijeda. Jedanya itu memang agak susah menentukannya. Lamanya itu kapan? Ya mungkin bisa 5 menit, bisa 1 jam, bisa 1 hari, atau bahkan bisa 1 tahun atau beberapa tahun. Jadi itu fungsinya yang harus dipahami, bahwa thumma itu fungsinya adalah tartib. Kalau ingin menggunakan thumma berarti harus tartib zamaninya itu. Jadi kalau tadi zahaba Muhammadun thumma Aliyun, itu berarti yang memang Muhammad lebih dulu datang. Hanya bedanya dengan fa adalah jedanya. Jadi tidak kemudian Ali langsung pergi juga, tapi bisa jadi hari ini jam ini Muhammad pergi, bisa jadi 1 jam yang akan datang atau nanti habis maghrib Alinya juga ikut pergi, atau mungkin bulan yang depan baru pergi, atau mungkin tahun depan Alinya baru ikut pergi. Itu kalau menggunakan thumma. Itu aja yang paling penting yang perlu dipahami, sedangkan yang lainnya itu tidak perlu dibahas secara detail. Kalau am itu ada yufidu taswiyah wa ta'yin wal idra, bisa untuk menentukan. Kalau am itu bisa untuk persamaan, atau untuk idrab itu bisa untuk kebalikan. Bal itu juga sama, yufidu idra wal istidrak. Bal itu bisa berfungsi untuk sebagai kebalikan. Anti mahiratun bal jahilatun, kebalikan. Atau sebagai istidrak. Apa itu istidrak? Istidrak itu kalau di kamus artinya adalah perbaikan.
perbaikan atau pembetulan itu istidrak. Lakin juga begitu, yufidul istidrak sebagai perbaikan. La itu sudah jelas, yufidu li nafyin itu la. Kalau hatta itu yufidu al-ghoyah. Ghoyah itu ya batas akhir. Itu secara sekilas pembahasan mengenai huruf-huruf ataf yang kita fokus kepada 1 dan 2, 3 dan nanti fokus kita adalah ke summa. Kemudian di sana kadang kalau di dalam Al-Quran itu kita pernah menemukan kata summa dengan sama. Ada summa dengan sama. Mungkin Ustazah pernah dengar itu di ayat apa itu ada sama itu. Kalau di sini ada di surah Al-Baqarah ayat 115 itu ada kata sama. Apa bedanya summa dengan sama? Wallah itu walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un. Itu ada sama. Apa bedanya summa dengan sama? Kalau summa itu tadi adalah di sini adalah harful ataf, huruf ataf. Kalau sama itu sering dipahami sebagai ismul isyarah, kadang ada yang menyebutnya sebagai dzarful makan. Dzarful makan yang artinya adalah di sana. Sama itu di sana. Atau pakai istilah hunaka itu sama. Jadi di situ bedanya antara summa dengan sama. Sebelum kita membahas summa dalam prakteknya di beberapa teks, sekali lagi kita bicarakan biar lebih jelas adalah fungsi-fungsi summa tadi. Ini mengulang tadi yang sudah kita bahas secara sekilas tadi. Jadi tadi summa sebagai huruf ataf itu berfungsi yang pertama adalah musyarakah tadi. Jadi musyarakah antara al-ma'tuf dengan al-ma'tuf alaihnya itu fungsinya sebagai musyarakah. Yang kedua tadi adalah at-tartib. Jadi tartib nanti kalau menemukan summa di berbagai teks yang berbahasa Arab dan itu sebagai huruf ataf, maka harus diperhatikan, diingat-ingat di situ ada fungsi tartib az-zamani, waktunya harus itu berurutan. Sehingga ketika memahaminya juga harus berurutan. Kemudian yang ketiga tadi adalah at-tarohi atau al-infisoli. Jadi ada jeda waktu antara terjadinya pada ma'tuf alaih dengan al-ma'tuf. Jedanya terserah, yang penting ada jeda, tidak ittisoli, tidak istimrori, tapi ada jedanya. Waktunya berapa lama itu sesuai dengan kesepakatan, lama itu berapa menit atau berapa jam itu bisa disepakati. Itu fungsi-fungsi summa yang harus dipahami sebelum nanti kita membahas summa di dalam teks. Itu ya. Jadi kemudian yang terakhir kita langsung aja praktek kepada di dalam teks. Misalnya ada yang teks ini berupa makalah atau jumlah. Tadi adalah dhahabat Fatimatu thumma Zainabu ila madrasah. Itu berarti Fatimah dengan Zainab itu bermusyarakah di dalam dhihab. Fatimah juga dhahabat, Zainab juga dhahabat, itu musyarakah. Yang kedua berarti tartib, harus diingat tartib. Kalau menggunakan summa harus diingat itu berfungsi ada at-tartib az-zamani, bahwa yang lebih dulu pergi adalah Fatimah, kemudian disusul oleh Zainab. Itu harus dipahami. Yang ketiga adalah at-tarohi
Antara perginya Fatimah dengan perginya Zainab itu ada jeda waktu yang lama, terserah namanya itu berapa. Sama dengan safara Muhammadun ilal Madinati thumma yarji'u lailan. Jadi kalau isim dengan isim ini kita coba fi'il dengan fi'il. Atau ini juga disebut juga bisa dengan jumlah. Safara Muhammad ilal Madinah. Safar Muhammad thumma yarji. Thumma itu kalau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan kemudian ya. Kemudian kalau fa itu sering diartikan dengan lalu. Tapi kalau fa itu sebagai sababiyah itu sering diartikan dengan maka. Jadi kalau maka itu berarti fa-nya sebagai sababiyah. Tapi kalau fa diartikan lalu itu berarti lalu di situ fa-nya sebagai huruf ataf. Jadi safara Muhammad ilal Madinah thumma yarji, antara safara dengan yarji karena di situ dipisah disambung menggunakan thumma, berarti memang ya pergi dulu. Kemudian baru pulang antara pergi dan pulang itu ada jeda waktunya berapa lama itu ada. Kalau di dalam bisa tadi coba ngopi apa namanya kata mutolaah, tadi asal mutolaah ya belum, tapi nanti setelah semester berarti ya. Iya, itu ada berarti saya ngopi karena mau nulis males. Nanti coba dibahas. Jadi di yang al-hariku itu ada kata summa di sini. Summa sami'a Muhammadan surahan fil kharij, itu kan didol dengan laisa fiya illa sautul khafiri fi syari summa sami'a. Jadi antara kalau summa di situ dipahami sebagai huruf ataf, maka memang di situ tidak ada suara. Kemudian Muhammad mendengar, antara tidak ada suara apapun di jalan dengan Muhammad itu mendengar suara teriakan itu summa berarti ada jedanya. Ya mungkin berapa menit baru kemudian terbangun, kemudian baru mendengarnya. Itu ada. Kemudian ada di situ as-sobiyu wal filu, itu juga ada kata thumma. Tadi mana ya, ada thumma gitu. Nah ini thumma ada wa madda yadahu bitufaha marratan tsaniyatan, dengan walamma hammal filu ayakhudha qabada sabiyyu yadahu hatta la yasila al filu ila tufaha. Itu berarti antara, karena ada situ ada thumma, kalau thumma itu dipahami sebagai harfu atau maka antara anak kecil bayi itu menahan tufahah. Apa itu tufahah? Apelnya itu dengan mengembalikan lagi itu ada jeda waktu, tidak kemudian langsung ditahan langsung, tapi ada jedanya. Karena memang itu anak kecil. Kalau orang besar mungkin ya karena anak kecil sehingga kemudian jeda capek, kemudian baru kemudian disodorkan lagi, tidak lagi capek gitu. Karena itu menggunakan huruf ataf thumma. Ini di dalam teks makalah. Sekarang coba kita membahas thumma ketika berada di dalam beberapa hadis. Jadi nanti kalau kita membaca hadis, kemudian di dalam hadis Nabi itu ada kata thumma sebagai huruf ataf, maka juga harus diingat-ingat fungsi thumma tadi. Misalnya di situ ada hadis Nabi khairun nasi qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum, itu ada thumma. Jadi sebaik-baik generasi itu adalah generasi pada zaman Nabi.
kemudian generasi berikutnya. Karena ada tuma, dan tadi tuma itu mengandung makna jeda, jadi bisa dipahami bahwa generasi yang terbaik itu memang pada zaman Nabi. Tapi kemudian generasi berikutnya itu karena menggunakan tuma tidak berarti kemudian setelah Nabi tepat tidak. Bisa jadi generasi-generasi yang setelahnya itu bisa menjadi generasi yang terbaik setelah generasi Nabi. Tuma ya'luna, itu harus seperti itu pemahamannya kalau di situ ada menggunakan tuma. Kemudian ada ini yang berkaitan dengan hadis Nabi berkaitan dengan sholat Jumat. Manir gatasala yaumal jumati wa tatahhara bimastato'at min tuhrin thumma dahana. Nah, thumma dahana au massa min tibin thumma roha, itu ada thumma idhan, itu artinya memakai wangi-wangian. Jadi setelah mandi kemudian bukan menggunakan thumma, bukan fa. Beda nanti kalau fa fadahana au masa, tapi ini pakai thumma. Jadi setelah mandi kemudian menggunakan wangi-wangian. Karena thumma maka bukan berarti setelah mandi langsung kemudian, nanti kalau mandi langsung pakai wangi-wangi berarti ya minyak wanginya bisa menjadi hilang karena masih kalah dengan air bekas mandi itu. Maka menggunakan tuma itu mungkin ya jeda setelah mandi, mungkin jeda berapa menit, 5 menit, 10 menit, baru kemudian menggunakan minyak wangi, baru kemudian pergi ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Itu hadis. Ada satu lagi ini yang sering menjadi perbincangan. Man shoma Ramadhana tsumma tabahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Di situ hadis di situ menggunakan tsumma, bukan fa. Mengapa menggunakan tsumma? Man shoma Ramadan tsumma ittaba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Kenapa menggunakan tsumma tidak fa? Ya karena setelah bulan Ramadan Syawal itu kan dijeda dengan 1 hari. Iya. Tidak boleh selesai puasa Ramadan 1 Syawal puasa. Tidak boleh. Makanya kemudian hadis itu menggunakan tsumma. Kalau menggunakan fa, maka berarti setelah selesai puasa Ramadan, misalnya Ramadannya itu 30 hari, berarti besoknya dia akan puasa lagi. Waktu Idul Fitri gitu ya. Idul Fitri, saat Idul Fitri tidak boleh termasuk hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Maka di situ hadisnya menggunakan tsumma. Itu nanti itu diantara pengaruh tsumma di dalam teks. Kalau itu teksnya hadis maka kemudian dipahami kenapa kok tidak menggunakan fa, karena di situ harus dijeda waktunya antara puasa Ramadan dengan puasa Syawal. Bahkan ada yang mengatakan tidak mesti, tidak harus pada tanggal 2 atau 3. Boleh puasa Syawal 6 hari itu, yang penting masih dalam bulan Syawal itu. Maka dijeda menggunakan tsumma. Ini pengaruh tsumma dalam pemahaman teks berupa hadis. Yang terakhir adalah pengaruh tsumma dalam pemahaman teks berupa ayat Al-Quran. Ketika kita nanti membaca Al-Quran kemudian menemukan tsumma yang di situ sebagai ataf, huruf ataf, maka pemahamannya juga harus diperhatikan. Jadi pemahamannya harus diperhatikan fungsi tsumma dibanding dengan fa atau wa. Misalnya di situ di surah Al-Baqarah ayat 28 ada kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum
wa kuntum amwatan fa ahyakum. Itu amwat kemudian lalu dihidupkan, kemudian lalu dihidupkan. Itu bisa jadi memang antara mati yang pertama itu kemudian langsung Allah menghidupkan. Kapan itu? Kenapa pakai fa di situ? Tidak pakai summa. Wa kuntum amwatan fa ahyakum. Kapan mati pertama itu? Kapan Allah itu? Kapan kita itu mati pertama? Ditafsir kelas 5 atau 6 itu. Ini kelas 5. Di kelas 5 itu kita ketika di dalam kandungan ibu, nah, itu masih dalam usia berapa bulan itu kan masih mati. Kemudian oleh Allah lalu Allah menghidupkan secara waktunya sangat. Antara mati dengan hidupan itu adalah langsung. Beda dengan summa yumitukum fa ahyakum. Summa yumitukum itu pakai summa. Tadi sudah hidup. Summa yumitukum kemudian dia Allah mematikan kamu. Jadi antara hidup itu hidup yang pertama itu dengan dimatikan yang kedua itu karena pakai summa berarti kita memahaminya itu ada jeda waktunya berapa ya kalau setelah lahir kemudian jarak berapa hari meninggal. Tapi kan ada jedanya, ada yang sampai bertahun-tahun 100 tahun baru kemudian dimatikan, ada yang baru mungkin berapa 70 atau 50 atau 40. Itu namanya pakai summa, maka pakai summa yumitukum summa yuhyikum. Nah, itu ada summa yuhyi. Karena menggunakan summa maka memahaminya karena summa itu adalah litarohi, litartibis zamani wa tarohi, ada jeda waktunya. Maka berarti antara mati di dalam kubur itu pasti ada jedanya. Dengan nanti akan dihidupkan lagi berapa lama nggak tahu, itu Allah yang penting lama. Yang sudah mati dulu berarti ya lama jedanya. Tsumma ilaihi turja'un. Nanti setelah dihidupkan datangnya hari kiamat kemudian dikembalikan ke Allah, itu ada jeda waktunya. Itu seperti itu cara memahaminya. Ada satu lagi, atau berapa lagi? Sudah berapa? Walladzi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala wa ajalun musamman indahu tsumma antum. Itu ada tsumma qada ajala. Walladzi khalaqakum min tin. Jadi Allah itu menjadikan kamu min tin dari tanah liat itu. Tsumma qada ajala. Kemudian ditentukan ajalnya. Jadi antara karena menggunakan tsumma berarti memahaminya antara Allah menciptakan kita dari tanah itu, kemudian dengan menentukan ajal waktunya itu ada waktu jedanya terserah. Ini hanya Allah yang tahu. Itu tsumma antum tamtarun, kemudian kamu ragu-ragu. Ini yang terakhir aja, ini terakhir yang sering kita dengar. Al-Mu'min ayat 67. Walladzi khalaqakum min turab. Nah, ini yang sering. Ini adalah proses penciptaan manusia yang di situ Allah menggunakan tsumma. Kalau tsumma berarti tadi diingat-ingat itu ada tartib az-zamani, ada kemudian tarohi atau jeda waktunya. Min turabin tsumma min nutfah. Antara Allah itu menciptakan kita dengan dari turab, dari debu tanah, yang itu sering dipahami dalam proses penciptaan Nabi Adam. Tsumma min nutfah, dengan nutfah itu apa? Nutfah itu bisa berarti segumpal darah. Itu berarti dalam proses penciptaan manusia berikutnya itu berarti ada jeda waktunya. Tsumma min alaqah, kemudian dari semacam segumpal daging, itu ada antara segumpal
segumpal darah dengan segumpal daging itu ada jeda waktunya berapa bulan. Yang tahu adalah ahli biologi ya. Itu apa biologi? Iya, IPA. Berarti nanti lebih tahu. Tsumma yukhrijukum tiflana, antara segumpal daging dengan dikeluarkan menjadi seorang bayi itu butuh waktu jeda. Ada yang bilang 9 bulan 10 hari, dan itu berarti menggunakan Tsumma litablugu asyuddakum tsumma litakunu syuyukha. Itu berarti proses penciptaan manusia. Di situ Allah menggunakan tsumma, tidak menggunakan fa. Berarti kalau itu tsumma, itu berarti menunjukkan di situ ada jeda waktu yang lamanya ya, sesuai dengan waktu yang ada di dalam pemahaman teks itu. Itu yang bisa saya sampaikan tentang fungsi tsumma, pengaruh tsumma dalam pemahaman teks. Ini penting, tsumma ini penting karena dengan memahami pengaruh dan fungsi tsumma, kita akan semakin lebih mendalam dan lebih tepat di dalam memahami sebuah teks. Baik itu nanti kalau konteksnya adalah mutola'ah atau hadis di kelas kepada santriwati, maka itu akan menambah pemahaman yang lebih mendalam dan lebih tepat, terutama di mutola'ah, apalagi di pelajaran hadis maupun pelajaran yang lain yang di situ menggunakan bahasa Arab dan menemukan kata tsumma dalam fungsinya sebagai huruf ataf. Itu singkat yang bisa saya jelaskan dalam kesempatan sore hari ini. Langsung saya tutup atau terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang kurang tepat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sahabat Alma, kita dapat mengetahui nih bagaimana cara membedakan wa, fa, al-wawu, al-fa'u, wa summa dalam pengaruh teks ini. Jadinya lebih memudahkan kita ya jika kita ingin membuat insya atau kalimat-kalimat bahasa Arab, kita tahu nih harus pakai summa ataupun wa atau fa juga. Syukran Ustadz atas ilmunya pada sore hari ini. Ana juga minta maaf jika ada salah kata atau yang kurang berkenan gitu Ustadz. Mungkin udah sekitar 1 jam ya Uti Alia menemani sahabat Alma sekalian dimanapun kalian berada. Jangan lupa saksikan kajian Alma FM selanjutnya hanya di Radio Alma FM, the one and only female radio station. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.